negara saja pragmatis. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Pragmatis kan? Benar nggak? Sekarang tidak impor. Tuh Indonesia mengubah peta pangan dunia. Tuh harga turun dari $650 per ton turun serendah-rendahnya, titik nadi terendah. 300. Ini harga beras dunia turun. Tidak bahagia kan? Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga, aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam, bisa nggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk, itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung. Dia bilang, kalau begitu, kamu jangan hadir ya. Kalau pertemuan, oh iya siap Pak. Aku menghindar. Sekarang tidak impor. Satu-satu kita selesaikan. Kami sangat yakin, Bapak Presiden bukan karena kami menterinya. Tapi ilasnya, aku masih berguru sama beliau. Ilasnya, aku masih berguru beliau. Aku nggak usah ungkap, tetapi ilasnya untuk merah putih, aku berguru dengan beliau. Dan saya sudah siap lahir batin. Tidak aku biarkan koruptor di kementerian. Tidak aku biarkan mafia berkeliaran di sektor pangan. Aku dapat, aku beresin. Itu nggak ada. Aku dapat, aku beresin. Kenapa? Kita ini, kami sudah umur 50. Kalian akan melanjutkan ini perjuangan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Dan alhamdulillah, sekarang sudah ada tanda-tanda kebaikan. Bulog, bagus. Kemudian pupuk, sudah beres. Nah, tinggal PR saya adalah PTPN dan Adifood. Kalau ini bagus, ini pangan kita akan sangat kuat. Tahu, ada yang menarik? Ini anak muda ya. Waktuku berapa sih? 20 menit, Pak. Oh, sudah habis? Belum, Pak. Sudah habis? Enggak. Sudah. Lanjut, Pak. Bagus. Ini Pak Ketua. Ini Lanjut Pak. Pak Menteri. Pak Menteri mau lama-lama lebih lama, lebih bagus. Iya, bagus, Pak. Ini karena saya lihat wajahnya mau kaya sebelum-sebelumnya. Ada yang menarik di Republik ini. Pak Ketua, kalau bisa ada investor dari dalam negeri. Ada yang menarik, sangat menarik, dan ini nanti merubah peta politik dunia. Kalau perlu Indonesia menjadi leader, pemimpin pangan dunia. Kelapa. Iya, betul, Pak. Kelapa, kemarin aku dihujat teman-teman pabrik kelapa. Pak Mentan, ini tidak ada kelapa, harganya naik 10.000 per biji, yang dulu Rp1.000, 600 di Maluku Utara. Naik 10.000%. Aku katakan, beri ruang petani untuk sejahtera. Nah, tahu harganya 1.000. Pak Ketua, ini 1.000. Kita kalau jual coconut milk, ada contohnya nggak tadi? Ini 10.000%. Hari ini kita bangun pabrik, insya Allah tahun depan diresmikan 2 lagi. Ini kita ekspor coconut milk, VCO. Ini coconut milk, ini air kelapa. Air kelapanya Indonesia kita jual. Aku tunjukkan air kelapa Indonesia. Ini 16 miliar butir. Kelapanya, airnya saja kita jual 2.436 triliun. Cuma sebagian malasnya tidak ketulungan. Padahal ini dikemas. Dan kita sudah ekspor kemarin, minggu lalu. Kami kunjungan, lusa ini kami mau berangkat lagi. Ini diekspor langsung ke China. Harganya tahu kelapa di sana 30.000 per biji. Indonesia dibuang. 30.000 per biji. Nah, kalau kita ini hilirisasi, kita ekspor 24 triliun. Ini ekspor kita. Dan ini kita sudah ekspor. Ini mana? Ini 24 triliun. Kalau kita hilirisasi kali 100, itu kan 2.400 triliun. Jadi isi kelapa dengan air kelapa itu
4.800 triliun. 5.000 triliun. Itu sama dengan 1,5 APBN. 1,5 tahun APBN. Dan bahannya sudah ada. Kita pengekspor kelapa. Kira-kira negara yang sudah buat pabrik kelapa di Eropa, di China, itu terhenti seketika. Benar? Iya, betul Pak. Tapi Anda yang melanjutkan. Coba lihat kelapanya. Ini coconut milk, air kelapanya kemarin. Kemasannya bagus. Ini. Kelapa dulu ke Maluku Utara, kami 4 kali diundang baru bisa tembus. Itu kemarin kelapanya harganya 6.000. Sekarang 3.500. Aku minta naikkan 5.000 minimal sampai 10.000. Ini kelapanya.